Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sewajarnya jika bayi yang baru dilahirkan akan menangis, karena itu merupakan pertama kalinya si bayi bisa melihat dunia. Justru jika bayi tidak menangis, berarti ada yang tidak beres dengan kondisi bayi tersebut. Menurut alasan medis, ketika bayi baru dilahirkan, bayi mengambil napas untuk pertama kalinya melalui perubahan peredaran darah. Dan dengan menangis, membantu membuka sirkulasi untuk mengirim oksigen melalui paru-paru. Tangisan pada bayi itu membantu membuka paru-parunya agar bisa menghirup oksigen. Wow sekali kan? Baru lahir udah bisa mandiri dan menyelesaikan diri. Kurang hebat apa coba? Ada beberapa kasus kalau bayi tidak menangis ketika lahir, biasanya ada sesuatu yang nggak beres. Dan dokter harus segera menanganinya dengan berbagai cara medis agar bayi tersebut menangis. Videonya nggak kita tampilin di sini ya. Lihat sendiri aja di menit ke-2,5. Oke, kita ada di channel Islam, tentunya kita akan bahas masalah ini dalam sudut pandang Islam. Uniknya, ketika biasanya bayi akan menangis ketika lahir ke dunia, tapi tidak begitu dengan Nabi Isa alaihissalam dan ibunya. Waduh, apakah ada masalah? Oh, tentu tidak. Inilah istimewanya. Untuk itu, simak video ini sampai selesai biar bisa memahami keseluruhan maksud dari video ini. Sebelum manusia dilahirkan ke dunia, manusia melewati alam rahim, dan sebelumnya lagi adalah alam ruh. Sebelum ruh, kita ini bukanlah apa-apa. Manusia bukan, udara juga bukan, apalagi ruh juga bukan. Pokoknya kita ini tidak ada dan tidak bisa disebut. Kemudian Allah lah yang menjadikan kita ada. Ini tercantum dalam surat Al-Insan ayat 1. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Quran surat Al-Insan ayat 1. Maka dari itu bersyukurlah kita, karena kalau kita tidak diciptakan, apakah bisa kita menciptakan diri sendiri? Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah SWT setelah sebelumnya Allah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna, karena rencananya manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Wah, udah kayak pahlawan di film aja ya. Datangnya terakhiran. Ya itulah rencana Allah, kita tidak bisa protes mau diciptakan duluan atau belakangan. Persiapan pertama setelah Allah menciptakan manusia dalam bentuk ruh, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia di alam arwah. Di sini Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Ayat ini memberikan sebuah informasi kepada setiap manusia bahwa kita pernah bersaksi kepada Allah, berjanji untuk tidak menyekutukannya, dan tidak meminta kepada selainnya, serta berbagai konsekuensi lainnya. Sayangnya masing-masing dari kita setelah lahir ke dunia akan lupa dengan perjanjian tersebut. Dan inilah watak asli manusia sebagai tempatnya salah dan lupa. Nah, adapun diutusnya para nabi dan rasul ke dunia ini menurut para ahli tafsir adalah untuk mengingatkan janji itu agar manusia tidak lupa dan tersesat kepada perjanjian yang dulu pernah kita sepakati di alam ruh. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Maka dari itu kita wajib mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, karena kita ini lupa apa saja yang telah kita sepakati dengan Allah ketika sebelum ada di dunia. Wis masalah kita nggak tahu apa manfaat sholat, jungkir balik dan sebagainya, pokoknya ikuti dulu aja. Masalah ini nanti kita bahas di belakang video. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang ayat dalam surat Al-A'raf itu. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya Allah menciptakan Adam, lalu Allah mengusap punggungnya dengan tangan kanannya hingga keluarlah keturunan Adam dari punggungnya. Kemudian Allah berfirman, aku menciptakan mereka untuk masuk surga, dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Kemudian Allah kembali mengusap punggung Adam hingga keluarlah keturunan Adam dari punggungnya. Setelah itu Allah berfirman, aku menciptakan mereka untuk masuk neraka, dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Seorang laki-laki bertanya,
Wahai Rasulullah, lalu apa gunanya beramal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga, maka ia akan menjadikannya beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga ia mati dengan amalan penduduk surga, lalu memasukkannya ke dalam surga. Dan jika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam neraka, maka ia akan menjadikannya beramal dengan amalan penduduk neraka, sehingga ia mati dengan amalan penduduk neraka, lalu memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Wah, jadi bingung ya? Apa mungkin kita sudah ditakdirkan masuk surga atau neraka? Jadi mungkin ini penjelasan simpelnya. Manusia itu sama seperti jin yang diberi kebebasan dan kehendak memilih, tidak seperti makhluk lainnya yang selalu tunduk dan patuh. Misalnya malaikat tidak akan pernah membangkang. Begitu juga tumbuhan, binatang, air, dan sebagainya selalu tunduk atas hukum Allah. Sedangkan iblis, dia punya pilihan untuk tunduk dan membangkang, tapi dia malah pilih membangkang karena kesombongannya. Ya sudah, nasibnya ya seperti pilihannya. Kita jangan berkecil hati apakah kita ini termasuk penduduk neraka atau surga, karena Allah Maha Pengampun. Dan ada juga bulan suci Ramadan yang merupakan bulan penuh pengampunan. Kita bisa memanfaatkan itu. Kemudian Allah menjadikan hidup dan mati sebagai ujian. Justru di dunialah manusia harus berlomba-lomba menjalankan janji yang telah diucapkannya ketika di alam ruh. Lagian kita kan tidak tahu apakah kita termasuk manusia dengan amalan penduduk neraka. Makanya jangan berburuk sangka pada Allah, dan jangan pula merasa berbangga diri karena merasa kita pasti termasuk penduduk surga. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 22-23. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hari kiamat itu akan datang ketika stok manusia di alam ruh itu sudah habis. Artinya sudah terlahir semua ke dunia, walaupun mepet-mepet hari kiamat. Begitu lahir, udah kiamat aja. Seperti keterangan Abu Muhammad Sahal, sehingga tidak akan berdiri kiamat sebelum semua keturunan yang telah diambil sumpah, kesaksian dan janjinya itu terlahir ke dunia. Allah melakukan perjanjian ini untuk menguji manusia dalam kehidupan dunia, agar pada hari akhirat nanti tidak ada satupun manusia yang akan mengingkari tentang keesaan Allah. Kan kemarin udah janji katanya. Atau agar tidak ada alasan manusia untuk mengatakan bahwa mereka mengikuti agama dari bapak dan nenek moyang mereka, sehingga mereka hidup di dunia dengan menyekutukan Allah. Kita tidak boleh menyalahkan Allah kalau ditakdirkan dalam keluarga yang kafir atau musyrik. Justru itu termasuk ujian. Musyrik atau tidaknya kita yang sudah akil balik juga bukan salah orang tua yang menyuruh, tapi salah kita sendiri. Kenapa kita tidak menggunakan akal untuk memilih? Sebelum akil balik, bahkan semenjak bayi baru lahir, manusia bahkan juga binatang dibekali dengan insting. Insting pertama adalah bergerak mencari makanan. Ketika masih bayi, tanpa disuruh atau tanpa belajar, bayi manusia maupun hewan sudah tahu bagaimana caranya agar susu bisa memancar masuk ke dalam mulut dan gimana caranya menelan. Subhanallah, itu modal yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian insting yang kedua yaitu insting mencari informasi alias kepo. Pernah lihat kan, ada bayi yang tertarik dengan warna-warna atau gerakan? Binatang juga sama. Misalnya ada kucing kepo, pengen tahu apa yang gerak-gerak gitulah. Yang membedakan adalah binatang tidak punya akal. Dia tidak bisa menggunakan informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah ilmu yang berguna. Manusia yang dibekali akal atau yang di dalam Islam ketika disebut sudah akil balik harus memikirkan adanya sesuatu dan kejadian atau fenomena. Dari situ ia ingin mengetahui sebabnya. Manusia tahu kalau hawa dingin itu bisa mengawetkan makanan. Untuk itu dia membuat kulkas agar makanan bisa dimakan besok. Ketika manusia melihat matahari lalu terbenam, ia bertanya di mana matahari itu pada malam hari. Ketika melihat mata air mengalir, ia akan bertanya dari mana datangnya. Melihat awan bergerak di langit, ia juga akan bertanya dari mana awan itu datang dan kemana awan itu pergi. Itulah yang harus terbesit dalam pikiran manusia yang berakal. Hal ini dimotivasi oleh instingnya yang kedua, yaitu rasa keingintahuan untuk memenuhinya. Ketika manusia terus mencari sebab gerak dan diamnya segala sesuatu, inilah jalan utama untuk memperoleh semua pengetahuan. Dan pengkajian manusia tentang sebab adanya sesuatu berujung pada siapakah yang mengadakan semua yang ada ini.
Apakah dia ada dengan sendirinya atau ada Tuhan yang menciptakan? Jika ada Tuhan, maka siapakah yang harus disembah? Kepada siapa kita mengucapkan terima kasih? Subhanallah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian yang masih bertanya, apakah manfaat sholat, jungkir balik, dan sebagainya itu? Kalau untuk kesehatan, kenapa nggak senam atau nge-gym aja? Inilah kesalahan dalam beriman. Kalau kita beriman berdasarkan suatu bukti ilmiah, maka lama-kelamaan iman akan lemah. Karena nantinya ada solusi yang lebih mutakhir. Misalnya orang-orang zaman dulu menghindari seks bebas karena bisa mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan keluarganya bisa malu. Tapi sekarang sudah ada alat kontrasepsi yang parahnya bisa dijual bebas. Jika larangan itu sudah ditemukan solusinya, apakah larangan itu sudah tidak berlaku? Begitu juga video kita yang masalah leher babi kemarin. Banyak yang salah tangkap maksud video ini. Dan banyak yang bertanya, apakah kalau babi bisa disembelih tanpa menimbulkan rasa sakit, babinya itu bisa halal? Video itu bukan bertujuan ke sana ya, tapi untuk mencari pengetahuan apa saja yang didapat dari pembahasan masalah. Kalau mau babi jadi halal secara agama ya, tinggal dirubah aja ayatnya. Tapi kan Islam nggak bisa begitu. Oke, next. Sama halnya seorang janin dalam rahim ibu. Seorang janin. Dia tidak tahu apa fungsi tangan, apa fungsi kaki, mata, telinga, usus buntu, pankreas, dan sebagainya itu. Dalam rahim dia tidak butuh semua itu. Yang dibutuhin hanya tali pusar agar bisa makan. Tapi kenapa Allah menciptakan tubuh lengkap dalam rahim? Kalau janin bisa ngomong, paling dalam hatinya protes. Ini ngapain sih Allah bikin beginian? Nyempit-nyempitin aja, iya nggak? Tapi Allah Maha tahu kita akan membutuhkannya ketika kita sudah lahir ke alam selanjutnya, yaitu alam dunia. Untung kemarin pas di rahim nggak minta dihilangin aja ya. Karena kalau dihilangin kita akan kesulitan ketika sudah di alam selanjutnya ini. Dari sini masuk akal lah kenapa Allah memerintahkan sholat, puasa, dan sebagainya yang mungkin dari kita tidak paham apa fungsi sebenarnya. Kalau untuk kesehatan kan bisa diet, senam, atau minum obat. Ternyata nanti akan berguna di alam kehidupan selanjutnya, yaitu alam akhirat. Apalagi ini jelas sudah diperintahkan oleh Allah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Jadi Allah tidak pernah main-main dalam menciptakan dan memerintahkan makhluknya. Hanya kitanya aja yang tidak tahu apa maksud sebenarnya. Karena hanya Allah yang maha benar. Kita kembali ke topik bayi yang menangis ketika dilahirkan. Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan bahwa tak seorang pun bayi selamat dari tempelengan setan ketika baru dilahirkan, sehingga mereka menangis sebagaimana kutipan berikut ini. Ketika manusia dilahirkan dalam perut rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan terkutuk yang tak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa putra Maryam dan sang ibu alaihissalam. Hal itu disebabkan Allah melindungi mereka berdua karena ibu dari Siti Maryam, yaitu istri dari Imran, sebelumnya pernah berdoa demikian. Dan sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu untuk dia dan keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Juga disebutkan dalam hadis ketika iblis datang untuk menusuknya, maka tusukan itu mengenai tabir. Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Siti Maryam alaihissalam adalah satu-satunya yang selamat dari tempelengan setan karena Allah melindungi keduanya. Dan inilah salah satu keistimewaan dari Nabi Isa alaihissalam dari banyak keistimewaan lainnya. Dan mungkin karena itu juga Nabi Isa alaihissalam yang ditunjuk oleh Allah untuk membinasakan Dajjal, yang mana fitnahnya membuat banyak umat Islam terbujuk oleh rayuannya. Bisa saja karena semua manusia telah ditusuk matanya oleh setan. Jadi umat manusia ini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi tidak begitu dengan Nabi Isa alaihissalam yang tidak pernah ditusuk matanya oleh setan maupun diganggu, karena beliau telah dilindungi oleh Allah berkat doa dari neneknya. Dalam artian beliau alaihissalam tidak bisa dihipnotis oleh halusnya rayuan Dajjal. Kalau dihipnotis, nggak kena gitu. Tujuan iblis dan setan dalam aksinya menusuk mata bayi yang baru lahir adalah untuk mempengaruhi manusia agar menyimpang dari fitrahnya, yakni beriman tauhid dengan bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang wajib disembah. Sementara itu, latar belakang orang tua juga menjadi faktor lupa atau ingatnya manusia terhadap janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian atau fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Muslim. Salah satu contoh fitrah
tahu kalau anak bayi, anak-anak itu mengenal Tuhannya, bahkan mengetahui kalau Tuhan itu ada di atas langit sana, maka coba lihat kalau anak-anak masih belum terkontaminasi dengan pemikiran yang tidak benar. Coba tanyakan di awal-awal umurnya 3 tahun, dan subhanallah saya lakukan ini pada anak-anak saya. Coba tanya di mana Allah, pasti secara fitrah dia tunjuk ke langit. Saya awalnya ragu, benar gak nih? Saya tunggu sekitar 2-3 tahun, pas 3 tahun anak saya pertama perempuan, langsung saya tanya, nak, di mana Tuhan? Awal saya bilang gitu, di mana Tuhan? Kemudian dia masih melongo, kayak belum jawab. Saya jelaskan, saya tatap matanya, saya bilang, nak, di mana Allah? Subhanallah, dia angkat jarinya ke langit, nunjuk seperti guru saya bilang. Ada anak saya yang kedua, saya tanya lagi sama kasusnya. Anak saya yang ketiga, saya tanya sama kasusnya. Yang keempat, saya tanya sama kasusnya. Maka saya bilang, berarti penelitian fitrah ini betul-betul luar biasa. Untuk itu, jika manusia dilahirkan dalam keluarga yang kafir atau musyrik, seharusnya dia berpikir menggunakan akalnya ketika sudah akil balik untuk mencari kebenaran dan mengikuti sang pengingat, yaitu para nabi, karena manusia sudah lupa dengan janjinya kepada Allah. Dan adalah sunnah hukumnya mengumandangkan azan di telinga kanan si bayi yang baru lahir dan iqomat di telinga kirinya. Hal ini tak lain merupakan upaya penyelamatan terhadap si bayi agar ia tetap dalam fitrahnya, yakni beriman tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang selalu ingat terhadap janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإن لاقيتني سأذكرنك فإن لاقيتني سأذكرنك